Halo, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sobat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Sebentar, kamu bingung ya? Kenapa kok bisa kisah Quora tiba-tiba ada jam 9 malam di hari ini? Betul, ini adalah hari di mana kamu pertama kali melihat kisah Quora pindah jam tayang menjadi jam 9 malam. Kenapa? Karena jam 9 malam ini adalah waktu keramat Pagar Kehidupan bagi kamu yang ingin memulihkan jiwa kamu. Benar, jadi ini adalah episode pertama yang kamu tonton ketika cerita Quora pindah jam tayang. Dengarkan suara saya sambil kamu resapi, renungkan sebagai teman tidur kamu. Kita mulai yuk episode spesial di hari ini. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sobat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Betul banget. Ada banyak yang mungkin rindu ya zaman-zaman Pagar Kehidupan di masa lalu, di mana Pagar Kehidupan itu aslinya videonya malam loh. Nah, mungkin kamu yang gak sengaja menemukan video saya di Pagar Kehidupan. Halo, apa kabar? Diri kamu insya Allah seizin Tuhan sedikit lagi akan pulih ya batinnya dengan kisah dari orang lain yang saya bacakan di Quora. Jadi gini teman-teman, saya kasih tahu dulu triknya ya. Video Pagar Kehidupan khususnya cerita Quora itu unik. Cara mendengarkan atau menontonnya beda. Gimana mas? Sekarang kamu tidak usah melihat layar. Gak usah, kamu gak usah lihat layar handphone di mana kamu menemukan video ini atau laptop gitu ya, gak usah. Taruh handphonenya, taruh laptopnya, kamu cukup pejamkan mata, dengarkan suara saya aja. Benar, itu cara yang benar menonton atau mendengarkan suara saya di kisah Quora. Kenapa? Karena itu loh yang dilakukan banyak orang subscriber Pagar Kehidupan untuk memulihkan batin mereka. Itulah alasan saya menaruh video ini di malam hari supaya bisa kamu renungkan lebih dalam. Karena di waktu malam ya, biasanya psikologi kita itu gampang banget buat disembuhin. Setuju gak sih? Sekarang tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk aja pembahasan yang sangat emas dari kisah Quora di hari ini. Gini teman-teman, ada sebuah pertanyaan di Quora yang membuat saya tuh jadi miris. Kenapa mas? Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan saya juga. Bahkan dulu jujur ya, mungkin saya sama seperti kamu. Diri kamu juga pernah pasti nggak sengaja menanyakan pertanyaan ini persis dan membuat diri kamu jadi setiap malam nih, jam-jam segini, suka nangis sendiri. Pertanyaan apa itu mas? Saya bacakan ya. Jadi ketika saya scrolling Quora, aplikasi Quora teman-teman, tiba-tiba saya menemukan sebuah topik yang menarik. Topik itu didasari dari pertanyaan gini teman-teman. Dia ini perempuan kayaknya usianya masih muda gitu ya dari fotonya. Kemudian menanyakan pertanyaan seperti ini. Kenapa diriku tidak sempurna seperti orang lain? Saya ulangi pertanyaan dia. Saya agak sedikit tersentuh nih. Apakah diriku harus sempurna seperti orang lain? Teman-teman, jujur ya. Pernah nggak diri kamu belakangan ini atau baru-baru aja banyak merenung dengan memikirkan sebuah pertanyaan yang sama persis seperti ini? Benar. Kalau kita pikir-pikir, maaf nih, sepertinya emang gitu ya. Benar gak sih? Coba kita renungkan deh. Orang-orang di sekitar kita selalu menuntut kita untuk menjadi seperti apa yang mereka pikirkan. Kita udah capek mungkin, udah lelah. Bahkan secara kebetulan, dalam tanda kutip kebetulannya, Tuhan menunjukkan kamu kepada video ini. Pas banget. Pas banget beberapa saat sebelum kamu mungkin dikit lagi mau tidur atau mau istirahat, kok ada video ini? Nah, benar, pertanyaan itulah yang akhirnya membawa saya kepada Pagar Kehidupan juga dan membuat Pagar Kehidupan ini, betul. Tapi nggak enak loh teman-teman. Pertanyaan itu memberikan sebuah rasa yang nggak enak ya. Perasaan yang bikin kita suka nangis sendiri di malam hari, terutama sebelum kita tidur. Jam-jam segini nih. Di saat kamu mau tidur, kok kepikiran jadi nangis sendiri dalam hati. Nah sekarang pertanyaannya seperti itu, jawabannya seperti apa? Perlu nggak teman-teman menurut kamu kita jadi sempurna? Jawaban saya maaf ya, kamu wajib jadi orang sempurna.
Betul, betul. Ini sebuah jawaban yang mungkin gak akan dijawab sama orang lain, sama motivator lain, karena mereka mungkin akan berkata, enggak, kamu gak harus sempurna. Itu salah. Ya, faktanya, kenyataannya yang membuat saya di titik ini dan sembuh dari psikologi yang membuat saya nangis setiap malam adalah jawabannya saya rubah. Jawaban yang paling benar bukan basa-basi, kenyataan, betul. Kamu, kita harus sempurna. Titik, nggak ada koma. Nggak ada koma. Lah mas, sebentar mas. Saya bingung nih mas, karena saya baru mendengarkan jawaban seperti ini. Saya pikir jawabannya tuh nggak harus sempurna. Enggak. Kita harus sempurna. Lah kalau kita harus sempurna nggak mungkin dong mas. Gimana ceritanya kita bisa sempurna? Kan manusia nggak ada yang sempurna, betul nggak? Nggak masuk akal nih. Salah nih. Sebentar. Saya jawab dulu. Sempurna di kepala kamu itu seperti apa sih? Coba sekarang saya nanya, tolong kamu pikirin, sambil kamu renungkan, pejamkan mata kalau perlu. Saya bertanya kepada diri kamu, sempurna versi diri kita, itu seperti apa? Nah itu loh, itu yang salah teman-teman. Kesempurnaan versi diri kita itu yang sesat. Kita harus sempurna, harus. Bahkan kita sampai umur sekarang nih bisa menjadi manusia tegak seperti ini. Itu karena banyak loh orang sempurna di sekitar kita. Sadar gak sih? Orang tua kita dengan segala kekurangannya, mereka berusaha gak pengen jadi sempurna? Oh jelas. Kalau mindset mereka manusia gak ada yang sempurna, mungkin mereka gak bisa sehebat sekarang nih menuntun kamu sampai jadi sehebat ini. Guru-guru kita di sekolah, betapa hebatnya mereka mengajarkan kita dari SD loh. Dari SD, SMP, SMA, mungkin kamu kuliah. Mereka hebat loh mengajarkan banyak materi yang sebenarnya mereka tuh udah hafal. Tapi mereka harus mengulangnya setiap tahun ngajarin ke orang baru. Susah nggak? Susah. Kalau mindset mereka, oh kita tidak harus sempurna. Mungkin kita tidak sepintar sekarang karena mereka. Jadi pertanyaannya, sesempurna apakah diri kita selama ini? Dan seperti apa sih bayangan orang sempurna itu seperti apa di pikiran kita? Nah itu dibenerin dulu. Saya ulangi, yang salah itu adalah pikiran kita sendiri. Yang menafsirkan kesempurnaan itu terlalu jauh teman-teman. Sekarang saya balik lagi ke pertanyaan saya tadi. Menurut diri kamu, kesempurnaan itu seperti apa sih? Saya tebak ya. Di dalam pikiran kita, di dalam pikiran kamu nih, kesempurnaan itu adalah sesuatu hal yang gak ada cacatnya, betul apa enggak? Benar? Betul nggak? Nah sekarang sadar nggak sih itu jawaban yang salah? Sadar nggak bahwa cacatnya seseorang itu pun adalah kesempurnaan? Saya ulangi nih, cacatnya seseorang, kekurangan seseorang itu pun pada dasarnya adalah kesempurnaan. Sadar nggak? Sekarang coba renungkan, bagi kamu yang sudah menikah atau punya pacar nih, kamu sadar nggak sih yang bikin kamu cinta sama pasanganmu apa? Kelebihan dia? Bukan. Yang bikin kita nggak bisa lepas dari dia tuh kekurangan dia yang unik. Suka ngupil, suka kentut. Kalau nggak ada dia tuh kayak kangen gitu mas. Emang sih nyebelin, dia suka ngupil, mas suka kentut, mungkin tuh lalit gitu orangnya. Tapi kalau jauh dari dia, kok bikin kangen ya mas sifat-sifatnya yang kekurangan itu mas. Bener nggak? Iya kan? Nah itu loh. Itu bukti bahwa ucapan saya ini bener. Kita tuh selama ini pengennya jadi orang sempurna. Padahal gak mungkin teman-teman kita bisa jadi sempurna versi pikiran sesat kita. Kesempurnaan yang betul tuh perpaduan antara kelebihan dan kekurangan. Ulangi bersama saya ya. Ini penting nih. Kesempurnaan yang benar adalah perpaduan antara kelebihan kita yang diberikan Tuhan dan kekurangan kita yang memang diberikan Tuhan juga. Jadi kalau sekarang kita ngerasa pipi kita cabi, itulah kesempurnaanmu. Sekarang kalau kita ngerasa badan kita terlalu tinggi atau terlalu pendek, itulah kesempurnaanmu. Sekarang kalau kita merasa diri kita terlalu pendiam, itulah kesempurnaanmu. Tapi mas, saya ini orangnya terlalu cerewet mas. Saya tuh kalau ngomong gak bisa berhenti mas. Aduh, saya tuh sering diprotes. Kalau cerewet banget sih, percaya deh. Cerewet kamu, itu akan dirindukan orang. Karena itulah kesempurnaanmu. Apapun yang kita pikir kekurangan, jangan pernah dipikir itu sumber bencana. No.
Mas, tapi maaf nih mas ya, maaf deh. Pasangan saya selingkuh mas, gara-gara katanya saya punya kekurangan A, B, C. Hey, orang selingkuh tuh dia butuh pembenaran diri. Yang salah dirinya sendiri, tapi dia butuh alasan supaya kamu yang salah. Jangan dengerin. Mas, saya punya temen mas, temen saya itu katanya nggak mau lagi bergaul sama saya. Kenapa? Karena saya itu orangnya aneh menurut mereka. Ya udah. Loh kok ya udah mas? Lah, kesempurnaan kita, dengerin, itu tidak selamanya cocok sama semua orang loh. Itu yang perlu kamu tahu. Saya ulangi lagi ya. Kesempurnaan kita itu perpaduan dari kelebihan dan kekurangan, betul. Dan kesempurnaan kita, ini yang banyak orang salah, itu tidak bisa selamanya cocok sama semua orang. Ada orang yang gak bisa terima kesempurnaan kita, ya sudah, kita gak jodoh, bye. Tapi ada juga orang yang bisa cocok dengan kesempurnaan kita. Halo, ayo sini bergaul dengan saya, berkumpul bersama diriku. Kita cocok, selesai kan? Gitu ya mas? Iya. Kenapa sih kok kita repot banget? Jadi pertanyaannya, yang bikin repot tuh kita sendiri atau orang lain? Jawab. Hah? Tolong jawab deh. Yang bikin diri kita, hidup kita repot selama ini itu kita sendiri atau orang lain? Tolong dijawab. Diri kita sendiri. Ada apa dengan diri kita? Oh, saya tahu. Saya tahu karena selama ini nggak ada yang ngasih tahu seperti materi video ini kan? Paham ya? Selama ini orang bilang, oh manusia nggak ada yang sempurna, kamu harus begini. Itu salah. Manusia itu sempurna. Tapi tafsiran otak kita itu yang harus diperbaiki. Bukan diri kita, tafsirannya. Terjemahan otak kita tentang kesempurnaan diri, itu loh yang harus diperbaiki. Dan kamu beruntung. Siapapun kamu, diri kamu beruntung bisa menemukan video ini. Karena inilah jawaban yang paling benar yang merubah hidup saya. Jelas ya? Mantap kan? Nah inilah kelebihan dari kisah Quora yang saya terbitkan atau saya upload di malam hari. Sekali lagi, ini adalah perenungan yang bisa memulihkan batin kamu. Tolong setiap malam kamu tonton berulang kali. Kalau perlu lebih dari sekali sebagai teman tidur kamu dan resapi. Pikirin deh, bukankah apa yang saya katakan ini kok bener banget ya? Relate dengan hidup kita. Benar? Ini emas. Selamat menikmati. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.